Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah amma ba'd. Seraya kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam yang ke-16 ini Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kesehatan sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 15 hari puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Bapak Ibu, sudah separuh bulan pula kita berpuasa. Perasaan demi perasaan kita baru kemarin kita berpuasa. Tapi begitulah perputaran roda dunia begitu cepat sehingga waktu itu berlalu. Lalu kita bertanya dalam diri kita, sudah 15 hari Ramadan ini, ibadah apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, puasa ini untukku dan yang memberikan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berlomba-lomba dalam kebaikan ahsan wa amala, sebaik amal yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan ini berakhir, mari kita canangkan, mari kita rencanakan 15 hari ke depan apa yang harus kita buat, ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menyesal di akhir Ramadan ini. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pengurus Masjid Nurul Huda dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, Ketua Ramadan beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, remaja, anak-anak ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat itu perlu. Banyak orang ingin kemari tapi tidak sehat Bapak Ibu. Apalagi yang sudah umur-umur di atas 50, itu kesehatan itu sangat-sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, MDI Kota Pekanbaru memberikan judul tausiah, sabar sebagai tangga menuju kemuliaan. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar sering kita ucapkan, tapi sejatinya sabar itu susah kita lakukan Bapak Ibu. Nak sabar ya, abang sabar ya, pak sabar ya ketika kita kena musibah. Tapi apa? Sabar itu sungguh luar biasa. Apakah artinya sabar? Sabar artinya menahan diri dari segala hal-hal yang perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar arti sabar ini, sehingga apa? Kita bisa menahan dari hal-hal yang dimaksiatkan, hal-hal yang tidak baik,
sehingga apa? Kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Banyak sekali ujian-ujian cobaan dalam kehidupan ini. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ingin naik keimanan, maka Allah menguji. Maka itu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan keluh kesah. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ujian apa lagi untukku? Sehingga mudah-mudahan ketika aku diuji, maka engkau naikkan derajat keimananku. Maka itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita sujud salat sunnah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan ujian ini cepat berlalu. Ketika kita banyak masalah Bapak Ibu, sehingga apa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak ujian, maka Allah lah tempat mengadu Bapak Ibu. Jangan kita mengadu di media sosial, jangan kita mengadu kepada orang lain, sehingga banyak bumbu-bumbunya aduan-aduan itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjawab ujian Bapak Ibu dengan solusi-solusi yang terbaik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sabar dan salat dua ikatan yang tidak terputus. Karena apa? Salat tidak sabar, maka salatnya seperti dikejar-kejar maling Bapak Ibu. Cepat. Maka itu gerakan-gerakan salat itu harus penuh dengan sabar Bapak Ibu. Kalaulah kita disuruh baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, maka yang wajib sekali dan sunnah 3 kali, maka kita ingin mendapatkan sunnah, maka kita penuh dengan tumakninah, dengan sabar Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salat itu gerakan demi gerakan, kita harus menahan kesabaran. Ketika imam terlalu lama, kita juga harus menahan sabar Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak jamaah-jamaah sudah umur 60 tahun, imamnya bacanya Al-Baqarah setengah juz pula Bapak Ibu. Tentu tidak sabar yang menjadi makmum Bapak Ibu. Maka itu mohon maaf, yang menjadi imam harus tahu situasi kondisi makmum Bapak Ibu. Bahaya, nanti pasti makmumnya awalnya sujud susah gitu kan, baca Al-Baqarah pula separuh juz. Nanti apa? Nggak khusyuk makmumnya Bapak Ibu, sehingga apa? Mengumpat dalam hati Bapak Ibu. Maka itu antara jamaah dan imam bisa musyawarah. Bahaya kalau makmumnya sudah tua-tua. Maka itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, seorang imam harus tahu kepada jamaahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sabar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam diri kita pasti banyak cobaan-cobaan Bapak Ibu. Cobaan demi cobaan pasti akan berlalu, karena Allah akan memberikan solusinya. Karena Allah sudah berjanji, ketika saya memberikan ujian, pasti orang ini akan mampu melewatinya Bapak Ibu. Pasti si A, si B, si C berbeda-beda ujiannya. Karena apa? Berdasarkan kemampuan seseorang menghadapi ujian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
ada sebuah cerita Bapak Ibu. Saya mengajar di SD Bapak Ibu. Jadi seorang bapak, seorang ibu mempunyai anak kelebihan khusus. Anak-anak khusus Bapak Ibu. Anak surga kata orang. Tapi apa Bapak Ibu? Ibunya yang melahirkannya tidak terima punya anak seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Dia bertanya, kenapa ya Ustadz saya diuji dengan anak ini? Saya sampaikan, ibu diuji dengan anak spesial. Mungkin Allah melihat ibu mampu melewati. Tapi Ustadz, saya sudah nggak mampu Ustadz. Saya sudah nggak sabar menghadapi anak ini Ustadz. Maka itu saya sampaikan, ibu harus banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu diberikan anak spesial? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu ujian demi ujian pasti Allah memberikan solusi-solusi yang terbaik. Yang kedua apa? Sabar dalam menghadapi ketaatan Bapak Ibu. Orang taat itu juga harus sabar. Orang-orang mempunyai keimanan yang lebih, itu juga diuji dengan kesabaran Bapak Ibu. Para nabi, para rasul diuji dengan kesabaran kaumnya. Setiap nabi ada ujiannya masing-masing. Dan setiap sahabat juga punya ujian. Apalagi kita seorang manusia yang umat Rasulullah yang sekian ribu abad Bapak Ibu. Pasti banyak ujian. Taat itu juga harus penuh dengan kesabaran. Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Membaca Al-Quran 1 juz terkadang kita tidak terasa Bapak Ibu. Tapi di bulan yang lain Bapak Ibu, 1 halaman saja sudah ngantuknya luar biasa. Maka itu kita sepesiakan momen Ramadan ini adalah Syahrul Quran, sehingga kita banyak-banyak membaca Quran. Baca Quran juga penuh dengan kesabaran, penuh hati-hati, tajwid makhrajul hurufnya. Bila perlu, ketika kita sabar menengok artinya Bapak Ibu. Maka itu orang taat juga butuh kesabaran. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi kemaksiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang ketika kita menjadi pemimpin di negeri ini, itu juga diuji dengan kemaksiatan Bapak Ibu. Duit di mana-mana berserakan Bapak Ibu. Kalaulah kita nggak sabar mungkin kita ambil. Lalu setelah itu setahun kedua, 2 tahun kemudian kita dicari KPK. Bapak Ibu, ini juga harus sabar dalam menghadapi kemaksiatan yang merajalela Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu, kita punya anak remaja. Banyak sekali kemaksiatan di mana-mana. Sehingga apa? Kita sebagai orang tua harus waspada Bapak Ibu. Ketika kita ingin memberikan handphone anak-anak sudah seusia SMP, SMA dan lain sebagainya, jangan pernah kita biarkan saja Bapak Ibu. Kita tidak pernah menengok isi handphonenya. Kita tidak pernah bertanya ini dan itu. Ketika kita sudah, anak-anak kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita sadar, kenapa kami berikan handphone? Itu yang salah bukan anak, tapi kita harus introspeksi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka itu Bapak Ibu, semua hidup kita harus dilakukan dengan sabar. Karena apa? Sabar adalah kunci dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma'ati ahadun ata'un khairu wa asma'a minas sabri. Tidaklah seseorang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.
Tentu setiap orang mempunyai kesabarannya masing-masing, mempunyai luas kesabaran. Si A ini kok sabarnya luar biasa, si B ini kok dikit-dikit marah. Maka itu Allah memberikan keluasan sabar itu berbeda-beda di antara kita. Salah satu kunci kesabaran itu adalah hati, Bapak Ibu. Ketika hati kita penuh dengan keimanan, insya Allah Allah memberikan sabar seluas langit dan bumi. Tapi ketika iman kita lagi rendah, lagi turun, Bapak Ibu, terkadang menghadapi dunia ini kita tidak sabar, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkadang kita diuji dengan kesabaran keluarga, Bapak Ibu. Sehingga apa? Keluarga si A, keluarga si B, ini ujiannya masing-masing. Dan sungguh luar biasanya, Bapak Ibu, kami sekarang diuji dengan orang tua kami yang sudah umur 84 tahun, Bapak Ibu, yang hanya terbaring di tempat tidur. Itu ujian bagi kami, Bapak Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqul lahum, jangan pernah kamu mengatakan kepada orang tua. Ini adalah penuh dengan kesabaran. Maka itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada solusinya. Bapak Ibu, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita. Saya sampaikan kembali, ada 3 tingkat kesabaran yang Allah sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bagaimana kita sabar menghadapi musibah. Yang kedua, bagaimana kita sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Sehingga maksiat yang kita lakukan atau yang direncanakan atau yang terlewat itu tidak kita lakukan. Sehingga kita bisa menahan diri dari hal-hal yang maksiat tersebut, Bapak Ibu, dan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila kita puasa, kita lakukan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.